Siap. Berdoa mulai. Selesai. Pemirsa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelumnya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu Guru minta tolong bantuannya Mbak Arum untuk menjadi dirjen. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak. Yuk, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Oh iya, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang Bu Guru minta tolong berdiri sebentar yuk. Berdiri sebentar yuk. Sudah? Kalau sudah berdiri, Bu Guru coba kalian lihat temannya kalian. Yuk berhadapan. Boleh nanti berhadapan dilihat temannya. Apakah bajunya sudah rapi? Sudah. Sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi semua teman-temannya? Kalau sudah, sekarang lihat ke bawah. Apakah ada sampah? Lihat di sekelilingnya. Kalau misalkan ada, Bu Guru minta tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu, ya. Ya. Yuk, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan presensi terlebih dahulu. Silakan kalian duduk kembali, ya.
Hadir. Alia Zakia. Hadir. Andika Dwi Ramadan. Hadir. Arum Hidayati. Hadir. Ya. Aurelia Balkisti. Hadir. Ya. Azria Putri Azahra. Hadir. Dian Asmi Alivia. Hadir. Terus Iqbal Hifni. Hadir. Ada Irgi Ahmad. Hadir. Jelita Aisyah Fani. Hadir. Ada Legita Pramesti. Hadir. Maulana Mozaki. Hadir. Ada Mega Audiani Sita. Hadir. Muammar Kadafi. Ada Nabila Amelia Putri. Hadir. Ada Nadia Tulailia. Hadir. Ada Nisfa Firda. Hadir. Ada Nur Safika. Hadir. Octavia Ramadhani. Hadir. Kori Gista. Hadir. Rahmatika Nirmala. Hadir. Rina Safitri. Hadir. Riris Andara. Hadir. Talita Yamila. Hadir. Tegar Raja Bahtiar. Hadir. Vicky Mulyana. Hadir. Zahra Nur. Hadir. Zilan Zahira Putri. Hadir. Nah, alhamdulillah berarti berangkat semua hari ini ya. 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 Nah, minggu lalu kemarin kita sudah mempelajari tentang asam basa. Hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam dan basa. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini sebentar ya, Bu Guru tampilkan dulu PPT-nya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan konseptual dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning diharapkan 1. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis indikator asam basa melalui diskusi dan tanya jawab dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi larutan asam basa melalui percobaan dengan tepat. 3. Peserta didik dapat merancang kegiatan pembuatan indikator alami dengan sistematis. 4. Peserta didik dapat membuat indikator alami larutan asam basa melalui diskusi kelompok. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengkomunikasikan produk indikator alami setelah melaksanakan percobaan dengan benar. Nah, sekarang tadi kan menggunakan model model project based learning. Yang namanya project berarti nanti kalian harus menghasilkan suatu proyek. Di pembelajaran hari ini nanti dengan project based learning berarti nanti ada 6 tahapan atau fasenya. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang nomor 2-nya mendesain rencana proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil dan menilai hasil proyek. 6. Evaluasi pengalaman belajar. Pada hari ini nanti kita belajar dari fase 1 sampai 3. Nah, untuk fase 4, 5, 6 kita akan dilakukan minggu depan. Pertemuan yang akan datang berarti hari Senin. Oke. Ya, sebelumnya tujuan atau manfaat dari mempelajarinya ini, manfaat mempelajari indikator asam basa. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi larutan asam basa yang ada pada bahan atau produk-produk yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti manfaat dari mempelajari
mempelajari tentang indikator asam basa. Nah, sebelum itu pembelajaran dimulai, Bu Guru mau tahu kesiapan dari konsentrasi kalian. Berarti sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita games dulu, permainan dulu. Ya, permainannya apabila nanti petunjuknya, apabila Bu Guru bilang pagi, berarti kalian nanti tepuk tangan 1 kali. Ya, Bu Guru bilang siang, kalian nanti tepuk tangan 2 kali. Bu Guru bilang sore, nanti kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Bu Guru bilang malam, kalian tepuk tangan 4 kali. Oh ya tidak, malam kalian tepuk tangan nanti dimarahi sama tetangganya. Ya, malam itu berarti sudah waktunya tidur. Berarti ada tepuk tangan, Bu? Tidak. Jadi tepuk tangannya seberapa? Setengah saja. Oke? Ingat ya, pagi tepuk tangan sekali, siang 2 kali, sore 3 kali. Kalau malam setengah saja. Sudah siap? Siap. Benar siap? Siap. Yuk kita mulai untuk permainan hari ini. Pagi, siang, malam. Ya. Konsen. Ya, ini buat konsen. Berarti kalian belum konsen. Kalau belum konsen berarti pembelajaran belum bisa dimulai. Oke? Oke. Siang, pagi, malam. Ya, belum konsen lagi. Ayo, belum konsen. Siap? Siap. Karena bapaknya Bu Guru, ya. Sore, pagi, siang, malam. Oke. Sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Oke. Yuk. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang sifat asam, sifat basa, dan teori asam basa. Yuk. Yang pertama, untuk mengingatkan pemahaman kalian. Kalian sudah paham belum? Kalian masih ingat belum dengan pembelajaran kemarin? Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Oke? Oke. Yang pertama, coba jelaskan atau sebutkan sifat asam dan sifat basa. Saya Bu. Oh iya, Mbak Vika. Kalau asam itu rasanya masam, bersifat korosif, dapat mengubah kertas langus biru menjadi merah, dan memiliki pH di bawah 7. Sedangkan basa itu rasanya pahit, terlalu licin, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH di atas 7. Oke, betul. Boleh tepuk tangan buat Vika. Tadi sudah ya. Jadi masih ingat sifat asam dan sifat basa. Sekarang yang nomor 2 tentang teori asam basa. Sebutkan teori asam basa. Ya, Bu. Oh ya, Mas Irgi. Jadi teori asam basa itu ada 3. Yang pertama teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Oke, betul. Jadi nanti di situ ada 3 teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori tentang Lewis. Beri tepuk tangan buat Mas Irgi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Coba jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut teori Arrhenius. Saya Bu. Mbak Celia. Kalau menurut teori Arrhenius, jika asam itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Nah, sedangkan kalau basa itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ion OH- atau ion hidroksida. Bagus sekali jawabannya Mbak Celia. Nah, sekarang tadi sudah yang tentang Arrhenius. Hari ini sekarang berarti yang tentang Bronsted-Lowry. Asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Oh iya, Mas
sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+, akseptor proton. Oke, betul sekali. Terus yang terakhir, menurut teori Lewis. Saya Bu. Oh ya, Mbak Vicky. Menurut teori Lewis, asam adalah akseptor yang berfungsi menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor yang berfungsi memberikan pasangan elektron. Yang asam adalah Akseptor yang akseptor, ya, menerima akseptor pasangan elektron. elektron. Kalau yang basa adalah donor pasangan elektron. Ya, berarti nanti di situ Lewis dan Bronsted-Lowry itu kebalikannya. Cuma kalau di Bronsted-Lowry itu H+ atau proton, kalau di Lewis itu pasangan elektron. Terima kasih jawabannya buat Mbak Vicky. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asam basa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapa yang tahu tentang bahan atau produk-produk yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan asam dan basa? Bu, Ya, Andika? ada jeruk yang bersifat asam, terus ada cuka yang bersifat asam juga, terus ada air mobil, pasta gigi, obat proma, soda, sama soda kue. Oh iya, kalau proma atau obat ma dan soda itu masuknya ke dalam apa? Asam atau basa? Kalau yang proma sama soda kue itu bersifat basa. Oke, terima kasih Mas Andika jawabannya. Beri tepuk tangan. Nah, terus sekarang bagaimana sih caranya kita tahu atau kita tahu kandungannya yang ada dalam produk-produk tadi yang disebutkan Mas Andika? Caranya bagaimana? Saya Bu, Ya, Mas Mola? mungkin menurut saya dengan cara mencicipinya Bu rasanya. Jadi kalau semisal asam itu pasti rasanya asam, terus yang basa itu yang pahit. Baik, berarti dicicipi Mas. Iya. Nah, kalau dicicipi berarti misalkan ya, kalau dicicipi yang es jeruk, nah dicicipi enak ya. Soda enak ya. Tapi kalau misalkan air aki, masa dicicipi? Ya kan? Kalau misalkan lagi nanti deterjen, masa dicicipi? Ya? Berarti nanti kalau yang dicicipi itu kita tidak boleh mencicipi kalau kepingin tahu kandungan atau zat apa yang terkandung dalam produk-produk yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, dicicipi tidak boleh ya. Dengan cara apa? Yuk, siapa yang tahu lagi? Bu, saya Bu. Oh iya, Mbak Zahra. Cara kita untuk mengetahui kandungan asam basa itu dengan menggunakan indikator asam basa seperti kertas lakmus. Oh iya, betul. Jadi, ketika kita mau tahu kandungan yang ada atau kandungan asam atau basa yang ada dalam produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan indikator. Ya, ingat, tidak boleh dicicipi. Oke? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam dan basa. Minggu lalu kemarin Bu Guru sudah membagi kelompoknya ya. Sudah. Kalian masih ingat kelompoknya? Masih. Kalau masih ingat, berarti Bu Guru minta sekarang duduknya per kelompok.
tentang soal-soal indikator asam dan basa, kalian diskusikan dengan temannya ya. Yuk, sebentar, Bu Guru akan menayangkan tentang pertanyaan yang mendasar. Di LKPD juga ada, bisa dibuka. Yuk, perhatikan di LKPD boleh di monitor atau di layar di depan, di PPT juga boleh. Nah, perhatikan di situ. Kalian pernah lihat Fixal atau pembersih perselen? Nah, pernah lihat deterjen ya? Nah, apakah kalian pernah lihat tangan yang kulitnya melupas? Pernah? Pernah lihat? Nah, sekarang yang guru tanyakan, pernahkah kalian menggunakan produk pada gambar di atas? Pasti pernah dong, kalian juga mencuci baju ya? Nah, apakah yang terjadi jika kalian terkena cairan atau larutan tersebut? Yang ketiga, pertanyaan apa yang muncul jika kalian mengalaminya? Monggo diskusikan dengan temannya. Bu Guru kasih waktu 7 menit. Diskusikan dulu dengan temannya. Jika kalian pernah mengalami atau terkena cairan larutan tersebut, nanti tangannya seperti apa? Nah, kalau misalkan terjadi iritasi, berarti nanti pertanyaan apa yang muncul dari kelompoknya kalian? Oke? Monggo diskusikan, Bu Guru kasih waktu 7 menit. Nah, sudah. Nah, di situ kan ada pertanyaan, apakah kamu pernah menggunakan bahan pembersih perselen untuk menghilangkan kerak? Nah, atau tidak? Apa manfaat dari penggunaan bahan tersebut? Ya, jawab dulu. Sudah ketemu permasalahannya apa? Ada di sini, di kelompok sini. Apa permasalahannya yang didapat? Dari yang kalian lihat gambar di situ. Ditulis di situ. Tadi pertanyaan dari kelompok ini, kelompok berapa ya? Kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 5 itu setelah diskusi kalian mempunyai permasalahan apa, ditulis di situ. Kan ada ya di LKPD-nya. Kalau sudah diskusi dengan temannya atau kelompok temannya, kalian nanti ditulis di LKPD-nya di situ. Pertanyaan atau permasalahan yang kalian temukan.
Pertanyaannya tentang apa? Sudah? Belum? Iya, Mbak. Sebentar. Ya, kenapa? Mau tanya? Itu Bu, tadi kan ada 3 produk. Ya. Kenapa bisa sampai iritasi? Maksudnya zat kimianya apa yang terkandung di produk itu? Oh, jadi zat kimia yang terkandung di produk, misalkan ketika kalian mencuci baju gitu, Iya. kan pakainya deterjen ya. Iya. Jadi kandungan apa yang kandungan zat kimia apa yang terdapat dalam deterjen tersebut? Ya. Biasanya nanti kandungan yang ada di deterjen itu natrium hidroksida. Yaitu nanti dengan rumus kimianya NaOH atau yang sering dinamakan dengan soda api. Oke ya. Berarti kelompok ini sudah menemukan pertanyaannya? Iya. Oke. Yuk, kelompok yang lain sudah? Sudah? Sudah. Ya. Nanti tunggu kelompoknya Mas Andika. Kelompoknya Mas Andika belum. Gimana? Ada kendala tidak Mas Andika? Oh, enggak ada. Lagi diskusi dulu. Ya. Untuk kelompoknya Mas Maula. Sudah? Oh ya, lagi diskusikan dulu. Oke, monggo. Ya, sudah selesai untuk membuat pertanyaan yang muncul ketika kalian menggunakan produk atau mengalami iritasi pada tangan? Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru minta tolong dari perwakilan kelompoknya masing-masing. Bu Guru minta kelompok 3. Mana ya kelompok 3? Ya, kelompok 3 monggo yang tadi didiskusikan dengan temannya ada atau mendapatkan pertanyaan apa yang muncul? Yang saya diskusikan pada kelompok saya, pertanyaannya zat kimia apa yang terdapat pada produk tersebut? Oke, jadi kandungan atau zat kimia apa yang ada pada gambar ya, yang ada pada deterjen dan yang ada pada Fixal. Oke. Terus untuk kelompok 6. Mana ya kelompok 6? Ya, kelompok 6. Dari hasil diskusi kami ingin bertanya, gimana sih kita bisa tahu kandungan apa yang terdapat pada produk-produk tersebut? Ya, kandungan zat apa yang ada dalam produk-produk tersebut? Sudah? Atau ada lagi? Dan bagaimana cara mengetahuinya? Oh, dan bagaimana cara mengetahuinya? Ya, jadi nanti tadi yang ditanyakan apa kandungan yang ada di dalam produk itu dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Maksudnya itu cara ngeceknya itu bagaimana? Oke ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian dapatkan setiap kelompok dan pertanyaan yang ada di LKPD, monggo kalian sekarang boleh membuka kajian literaturnya yang kemarin sudah Bu Guru berikan. Ya, di grup WA kelas, ya kan? Di situ Bu Guru sudah memberikan bahan ajar, video pembelajaran tentang indikator asam dan basa, dan kalian juga bisa cari informasi atau jawabannya ada di buku paket. Monggo sekarang diskusikan dengan temannya dan boleh lihat buku paket dan boleh lihat HP. HP-nya monggo dibuka, kalian boleh browsing juga boleh. Oke ya? Ya. Sekarang monggo dikerjakan. Jangan cerita sendiri, ya. Boleh lihat HP dan boleh lihat buku paket atau boleh lihat Google. Terserah. Monggo dibahas dengan kelompoknya.
Yuk dibuka di HP kemarin bahan ajar yang dikasihkan sama Bu Guru, bisa juga atau bisa lihat video atau bisa lihat buku paketnya. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Iya, itu namanya indikator imunitas. Itu indikator buatan atau indikator esensial itu berarti yang dibuat itu berarti indikator. Nanti di situ ada yang namanya PP atau phenolphthalein, ada methyl blue, ada methyl merah. Biasanya itu digunakan untuk mengidentifikasi asal basa ketika kalian melakukan titrasi. Habis ini nanti ada materi titrasi. Ya. Yuk dikerjakan lagi, boleh dibuka bahan ajarnya, boleh lihat videonya atau YouTube-nya yang kemarin Bu lihat. Nomor sini sudah sampai mana? Dalam indikator sama masa. Dalam videonya dikerjakan di situ, pertanyaannya dilihat, yang ditanyakan apa? Ya, di situ ada gambar produk, pembersih porselen, zat kimianya apa yang ada di dalam situ, terus jenisnya masuknya ke dalam yang bersifat asam atau bersifat basa. Monggo kalian bisa lihat di situ, lihat yang kemarin bukuan bahan ajar yang Bu Guru sudah share di grup kelas sama video pembelajarannya, monggo dibuka. Di situ ada jawabannya, ya, sama yang jenis indikatornya. Nah, jenis-jenis indikatornya boleh nanti lihat di buku paket ya. Ini kan kandungannya, yang bedanya isi. Terus ini ada pH-nya atau cara untuk mengetahui kandungan asam basanya dengan cara indikator, dengan menggunakan indikator. Itu macam indikatornya banyak. Monggo dikerjakan, namanya apa dan fungsinya seperti apa. Sudah sampai mana? Sudah ada yang lihat videonya? Boleh? Nah, videonya boleh dihidupkan, dilihat. Yang satunya lagi HP-nya dibuka, lihat tentang bahan ajarnya yang dari Bu Guru. Atau bisa lihat dari buku paket. Iya, P-nya kecil hanya yang besar. Bukan P-nya besar hanya besar. Ya, P-nya kecil hanya yang besar. Indikator buatan atau indikator sintetik. Ya, kelompok 1 sudah sampai mana ya? Ya, itu namanya
kertas indikator universal. Kayaknya Bu ada contohnya sebentar. Kayaknya di lab kemarin ada contohnya. Ya, ini ada betul. Ini contohnya dari indikator universal. Nanti itu dimasukin ke dalam larutannya. Nanti perubahan warnanya disamakan dengan yang ada di situ. Wah, berdiri caranya. Nah, ya, jadi fungsinya kertas universal itu untuk apa? Iya, bisa untuk mengukur derajat keasaman atau mengukur pH-nya. Itu nanti dilihat dari hasilnya. Setelah hasilnya sudah, berarti nanti diidentifikasi dengan gambar yang ada di tempatnya. Ya, oke, sudah dikerjakan lagi yang untuk kertas lakmus dan untuk itu indikator apa? Ya, gambar indikator yang ada bunga, ada umbi. Fungsinya buat apa? pH meter. Coba dilihat kemarin closing. Iya, untuk mengukur derajat keasaman atau pH. Ya, itu yang pH meter. Sekarang yang di bawahnya itu apa? Gambar apa? Yang botol-botol kecil. Indikator buatan atau indikator sintetis. Nah, itu fungsinya buat apa juga? Untuk mengidentifikasi larutan yang bersifat asam atau basa. Oke, coba yang lainnya dilihat ya. Jangan lupa lihat bahan ajar yang diberikan oleh guru kemarin. Kalau boleh, kalau misalkan kurang, berarti kalian bisa browsing lihat di Google. Yuk, sudah? 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 Tadi di situ yang dijawab di LKPD-nya sudah? Sudah. Dari mulai gambar apa saja, kandungannya apa, ya? Ya. Bu Guru kasih penjelasan sedikit yang untuk deterjen. Deterjen atau di situ ada gambar merek Crimson, ya? Nah, deterjen itu nanti kandungannya atau zat yang berada di dalam deterjen itu yang dinamakan soda api atau natrium hidroksida, NaOH. Sifatnya apa? Sifatnya berarti basa. Nah, nanti cara mengetahuinya kalian harus menggunakan indikator. Ya kan? Nah, yang sudah kalian kerjakan di LKPD itu indikator ada berapa? 5. 5? Betul? Ya. Yang pertama pH meter. pH meter itu alat, ya. pH meter itu alat. Berarti nanti di situ untuk mengetahui harga pH. Terus yang nomor 2-nya itu indikator buatan atau indikator sintetis.
basa. Tapi pada yang pada indikator buatan itu nanti sudah ada trayek pH-nya. Nah, yang sekarang tadi Bu Guru ada pas kebetulan di laboratorium yaitu yang namanya indikator universal. Ini contohnya. Ya. Gunanya untuk apa fungsinya, Bu? Untuk mengetahui asam dan basanya. Bisa, dan untuk mengetahui harga derajat keasamannya. Nah, nanti kita ambil misalkan kertas indikator universalnya, kita masukkan ke dalam larutan yang akan kita uji. Setelah itu nanti kira-kira ditunggu setengah sampai 1 menit. Nanti dalam yang di bawah ini kan tadinya yang warnanya salem, oranye, kuning, nanti dia akan berubah warna. Tergantung larutan itu pH-nya berapa. Kalau sudah terganti warna semua, kita samakan warna yang ada di kemasannya. Di kemasannya itu ada warna mulai dari pH 0 sampai pH 14. Nah, diperhatikan di situ dicocokkan. Oh, setelah sudah, ternyata pH-nya 8, Bu. Kalau pH-nya 8, berarti dia nanti sifatnya apa ya? Sifatnya apa ya? Basa. Kan kemarin kalau tadi kemarin sudah dijelaskan ciri-ciri basa itu jika pH-nya di atas 7. Nah, sudah indikator, terus nanti berarti kertas lakmus. Kertas lakmus itu hanya bisa mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Yang terakhir adalah yang dinamakan indikator alam. Ya, indikator alam sama fungsinya, hanya untuk mengidentifikasi asam dan basa. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan membuat indikator alam. Kita masuk kita masuk ke fase 2. Tadi fase 1 tentang pertanyaan mendasar sudah. Sekarang kita fase 2 yaitu mendesain rencana proyek. Mendesain. Nah, kita di sini rencananya akan membuat indikator alam. Monggo diskusikan dengan kelompoknya kalian. Kalau misalkan mau membuat indikator alam, bahan apa sajakah yang harus kalian siapkan? Ya, berarti kan nanti kalau membuat indikator alami, berarti nanti kalian harus tahu yang akan dibuat bahan-bahannya apa saja. Biasanya indikator alam itu nanti kita lihatnya dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna mencolok. Kalau mencolok sih berarti apa, Bu? Warnanya yang bukan cerah sih, bener-bener kelihatan warnanya. Ya, kayak misalkan bunga mawar kan ada yang pink, ada yang merah, ada yang putih. Nah, kalian yang gunakan itu berarti misalkan mawar yang warnanya merah, yang mencolok. Bisa pakai bunga. Kalau bunga itu nanti yang dipakai mahkotanya apa namanya ini? Lembaran daunnya, bener namanya mahkota ya. Mahkotanya bisa pakai umbi. Umbi tahu umbi? Ya, misalkan berarti nanti pada bahan-bahan yang digunakan ibu di dapur, misalkan kayak kunyit, jahe, terus bisa juga nanti yang bentuknya buah. Buah itu ada yang bisa digunakan sebagai indikator alam. Contohnya bit, wortel ikutnya buah ndak ya? Bit, buah naga, terus ada yang sayur. Sayur itu nanti dari kol ungu atau dari wortel. Monggo, nanti minggu depan rencananya kalian akan membuat indikator alami itu. Sekarang kalian didesain atau rencananya itu membuat proyek indikator alaminya itu, bahan yang kalian bawa itu apa? Setelah itu tujuannya itu untuk apa?
Setelah tujuannya, alat-alat yang digunakan untuk membuat indikator tersebut itu apa saja. Setelah alat-alatnya sudah, terus bagaimana caranya? Cara membuat indikatornya itu, yang terakhir tentang apa ya? Pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya maksudnya Bu, di sini kan satu kelompok ada 5 anak. A bawa apa, si B bawa apa, C bawa apa. Monggo itu dibagi, diskusikan, dan yang nomor 3, fase yang nomor 3 yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal di sini itu menyusun jadwal ketika kalian praktikum. Maksudnya Bu, contohnya mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuat untuk membuat indikator alami. Butuh waktunya berapa menit kamu untuk menyiapkan. Terus misalkan membuat larutan indikator alami atau prakteknya, kalian butuh berapa menit. Monggo didiskusikan dengan temannya satu kelompok. Nanti kalau sudah, Bu Guru minta setiap kelompok nanti memaparkan hasilnya. Hasilnya itu dari rencana yang akan dibuat itu dari bahan apa, alatnya apa, dan penjadwalannya. Sudah? Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, monggo kalian kerjakan, bisa lihat di YouTube. Kemarin Bu Guru juga sudah menge-share YouTube ya. Boleh lihat kalian di YouTube di situ nanti caranya membuat apa saja, bahan yang akan kalian bawa itu apa saja, monggo didiskusikan. Oke ya? Oke, didiskusikan, jangan meneng-meneng bae ya. Ya. Kalau pakai kulit manggis, sama. Kalau mau pakai, tapi manggisnya ada enggak? Ini musim manggis apa enggak? Ya kan? Kalau misalkan nggak musim manggis, nanti kamu carinya susah. Kalau misalkan sekarang lagi musim manggis, boleh dibawa kulit manggisnya untuk praktikum, untuk membuat indikator nanti minggu depan, boleh. Penting ada di rumah ya. Mau pakai baju merah boleh, mau pakai kulit manggis boleh, tapi kalau pakai kulit manggis itu lagi musim enggak? Kalau nggak musim ya nggak bisa, cari manggisnya di mana ya. Sekarang kayaknya lagi musimnya mangga ya. Kalau mangga belum pernah, jadi kalau kulit manggis tak bisa digunakan sebagai indikator alam. Cuma nanti dapatnya dari mana perlu didiskusikan. Indikator alami pakai undian boleh, monggo. Kalau kacang-kacangan nggak bisa. Jadi paling undian banyak kunyit bisa. Tidak cuma kunyit aja. Kelompok berapa ini ya? 3.
Sudah didiskusikan? Mungkin bisa nggak? Kan nanti dicoba. Monggo kalian bawa bahan-bahannya nanti apa saja, monggo dibawa. Cuma yang memang ada, yang ada. Boleh bunga yang ada di rumah atau apa boleh nanti kita coba. Ya tergantung pada warna ya harusnya kan tadi sudah cirinya itu bunga yang bisa digunakan itu biasanya bunga yang warnanya mencolok. Bahannya berarti bahan yang untuk kalian membuat indikatornya. Bahannya itu berarti yang buat kamu indikator, yang buat indikator, yang sebagai indikator alaminya. Misalkan kamu mau pengalamannya bunga apa aja. Nanti bahan-bahan yang untuk membuat indikatornya itu kalian mau bawa bunganya apa saja. Terus tadi ada larutan asam dan basa itu gunanya untuk apa? Larutan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa nanti dijelaskan. Itu gunanya kemarin disuruh coba disuruh bawa 5 dulu, tentukan 5 gunanya. Tapi Mau bawa bunga boleh, mau bawa sayur-sayuran boleh, misalkan itu kan kalau ungu ya, Iya. atau bisa mau membawa umbi juga boleh. iya. Ayo kelompok. Nentuin bahan-bahannya buat indikator alam. Lagi menentukan bahan-bahan yang digunakan sebagai indikator alamnya. Tapi ini udah Sudah dapat berapa? terjadi. Sudah dapat 5. Emulsi, pancar air, trompet, Iya, sudah. kulit, Itu kalau buah naga yang dipakai buahnya atau kulitnya? kulitnya. Yang dipakai kulitnya. Ini tujuannya kita dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan melalui percobaan. Tujuannya kan membuat ini kan studinya membuat proyeknya. Tujuannya berarti tadi tentunya membuat indikator alam, membuat indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Dan alat dan bahannya sudah ketemu apa saja? Monggo
Cara kerjanya bisa kalian nanti lihat di YouTube yang kemarin Bu share atau bisa dari yang lainnya. Monggo dibuat ya. Ya, Bu. Sudah sampai mana? Sudah sampai membuat jadwal. Bahannya sudah buat. Bahannya yang dibawa. Ya, rencananya kelompoknya apa saja? Rencana proses pembuatan indikator gambar. Maksudnya pertama itu kalian apa? Misalkan penyiapan alat enggak ya. Jadi gambar rancangan proses ketika kalian membuat indikator alamnya itu. Apakah nanti kan mau membuat ekstrak dari bunganya itu tuh terus diapakan? Nah, iya coba, tapi dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk gambar. Jadi kamu udah ini loh yang namanya numpang dan alur, dihaluskannya di sini loh. Setelah itu nanti dikasih apa supaya bisa ekstrak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 6 sudah cukup jelas? Oke. Ya. Yuk kelompok 5. Gambar. Itu kan cara kerjanya kan nanti kamu bisa diskusikan dengan temannya. Nanti kalau cara kerjanya sudah diketahui, berarti nanti gambar. Iya, pembagian kelompoknya di sana. Di mana? Terserah ya, sebenarnya cuma ditulis aja, ditulis apa mau dibawa sini boleh, apa disebalin ke sini boleh. Nanti dipaparkan, jadi guru tahu jadi satu kelompok itu ternyata sudah ada bagiannya masing-masing. Maksudnya di sini nanti bahan yang untuk membuat indikatornya. Larutannya nggak usah nanti kan larutannya sudah dari lab. Seperti itu aja. Apa namanya? Bahan yang digunakan untuk membuat indikator alami. Jadi bunga apa ubi atau apa sama alat-alat dan bahannya alat-alat yang dibutuhkan ya. Nanti kalau bahan yang untuk mengujinya itu ada di lab. Nanti pakai larutan asam basa standar yang ada di lab sama nanti guru kemungkinan nanti bawa atau sudah disiapkan tentang tadi yang bahan yang ada di depan, produk-produk yang sering digunakan nanti sudah disediakan. Sudah? Sudah atau belum? Belum. Tinggal mana yang belum? Gambar. Ya. Tinggal gambar.
Cara kerjanya jangan lupa ya, cara kerjanya jangan lupa. Terus pembagian kelompoknya juga jangan lupa. Sama jadwal juga jangan lupa. Rencana jadwalnya sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Nanti perwakilan kelompoknya membacakan yang sudah didiskusikan ya. Nanti nggak usah maju ke depan, tapi di tempat saja, cuma nanti dipresentasikan. Nih, pembagiannya sudah, pembagian kelompoknya, pembagian yang tugas-tugasnya yang di kelompok sudah. Iya, sudah. Pembagian tugasnya sudah. Rencana penjadwalan. Rencana penjadwalan. Setelah merencanakan alatnya, mengambil alat-alatnya, menyiapkan alat-alatnya, berarti kalian di sini proses pembuatan indikatornya. Butuh berapa waktu, berapa menit. Terus yang nomor 3-nya nanti menguji hasil indikator yang dibuat berapa menit. Terus nanti pengemasan dan menyediakan media untuk presentasi itu butuh waktu.
Sudah menentukan waktunya? Ya, guru kasih waktu 2 menit lagi ya. Cukup kan 2 menit lagi? Yuk, Bu Guru kasih waktu 2 menit lagi. Terus nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan. Oke? 2 menit lagi cukup? Cukup. Oke. Sudah ya? Sudah? Sudah. Berarti Bu Guru minta nanti perwakilan kelompoknya salah satu monggo mempresentasikan tadi rencana atau desainnya untuk membuat indikator alaminya itu bahannya apa saja, alatnya apa saja, pembagian kelompoknya, pembagian tugas untuk kelompoknya apa, terus penjadwalan. Udah siap? Dari kelompok pertama dulu. Ya. Ya, dari kelompok pertama, monggo dibacakan dari situ, Mbak. Boleh, berdiri boleh. Membuat indikator asam basa dari bahan alami. Oh, maju saja wis, Mbak. Maju saja, Mbak. Maju aja. Maju aja wis biar nanti yang di belakang juga tahu. Maju saja di depan. Terus alat dan bahan yang kami ditentukan yaitu yang pertama umpan dan lalu 1, terus spatulanya 2, pipet 4, gelas kimia 2, dan reaksi 10, ladernya 2, lalu saringan 1, kode kemas 2, corong 1, rambut 1, tremor 1, lalu pulpen dan buku. Nah, bahan-bahannya yaitu yang pertama bunga telang, yang kedua kulit manggis, yang ketiga itu kunyit, yang keempat itu bawang merah,
Cara kerjanya yaitu yang pertama membuat ekstrak dari bahan alam dengan cara menghaluskan menggunakan lumpur dan alu lalu ditambahkan aquades ataupun menyiram bahan alam dengan air panas. Yang kedua yaitu kemudian ekstrak bahan alam disaring menggunakan kertas saring ataupun saringan. Yang ketiga itu mencatat warna awal ekstrak bahan alam. Yang keempat mengambil sekitar kurang lebih 40 tetes larutan asam basa ke dalam satu reaksi. Kemudian menambahkan kurang lebih 10 tetes ekstrak dari bahan alam yang dibuat. Lalu mencatat perubahan warna yang terjadi. Kemudian yaitu mengambil kurang lebih 40 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menambahkan 10 tetes ekstrak ke dalam satu reaksi. Yang terakhir yaitu mencatat semua perubahan warna yang terjadi. Ya, itu cara kerjanya ya. Ya, terus pembagian tugas kelompoknya, Mbak. Pembagian tugasnya yaitu untuk yang membawa bahan yaitu Vicky Mulyana, kemudian untuk alatnya yaitu Padista, dan untuk labelnya yaitu Muhammad Kadafi, dan yang untuk presentasi yaitu Rahmatika, dan untuk media presentasi yaitu saya sendiri Asedia. Ya, rencana jadwalnya Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan praktikum 10 menit, terus membuat ekstrak dari bahan alaminya 15 menit, menguji ekstrak dengan larutan asam basa dan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itunya 15 menit, dan yang terakhir yaitu menyiapkan dan mengemas dan menyiapkan presentasinya 10 menit. ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Judul indikator asam dan basa. Tujuan proyeknya yaitu dapat mengidentifikasikan larutan asam dan basa dengan percobaan praktikum. Alat yang dibawa yaitu lumpang dan alu, spatula 2, gelas kimia 2, pipet 4, tabung reaksi 10, saringan 1, rak tabung reaksi 1, corong 1, botol kemasan 2, dan pulpen dan buku. Untuk bahannya yaitu larutan asam dan basa, aquades, indikator alamnya yaitu bunga bugenvil, bunga mawar, nangsi, bunga sepatu, dan bunga bukur 4 sore. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu menghaluskan bahan alam menggunakan lumpang dan alu, lalu ditambah aquades. Yang kedua, saring ekstrak bahan alam dengan kertas saring, lalu lihat warnanya. Lalu yang ketiga, ambil 40 tetes larutan asam basa ke tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 tetes ekstrak bahan alam yang dibuat dan lihat perubahan warnanya. Dan yang terakhir, ambil 40 tetes kehidupan sehari-hari ke tabung reaksi, lalu ditambah 10 tetes dari ekstrak bahan alam, lalu lihat perubahan warnanya. Untuk pembagian tugasnya, kelompok kami yang untuk mencari bahan yang akan dibuat yaitu 3, lalu mengambil alat dan bahan, saya sendiri dia, lalu membuat media presentasi Sakti, dan yang menyatakan media lalu membuat label Saatnya jam 8 dimulai. untuk nama kegiatannya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian pembagian, percobaan membuat indikator alam menjadi ekstrak beberapa unit, menguji hasil indikator alam dengan larutan standar laboratorium yaitu 15 menit, pengamasan indikator alam dan persiapan presentasi hasil 10 menit. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Di sini judulnya membuat indikator asam dan basa dari indikator alami. Tujuan proyeknya yang pertama membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alami, yang kedua menguji suatu bahan alam dengan menggunakan larutan asam dan basa. Alat dan bahan yang diperlukan, alatnya yang pertama yaitu lumpang dan alu, kemudian gelas kimianya 2, yang ketiga tabung reaksinya 10, yang keempat rak tabung reaksinya 1, corong 1, spatula 2, pipet 4, yang kedelapan saringan 1, botol kemasnya 2, dan termos. Bahannya, kelompok kami akan membawa bunga mawar, kol ungu, bunga bugenvil, bunga kamboja.
Lalu larutannya larutan asam dan basa standar laboratorium dan larutan dalam kehidupan sehari-hari, fiksal, deterjen. Cara kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menghaluskan bahan alam menggunakan lumpang dan alu, kemudian ditambah sedikit air aqueous atau disiram dengan air panas. Yang ketiga, kemudian ekstrak bahan alam lalu disaring dengan saringan atau kertas saring, lalu lihat warna dasarnya. Dan yang keempat, ambil kurang lebih 30 tetes larutan asam basa dari laboratorium ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 tetes ekstrak atau indikator bahan alam yang dibuat dan amati perubahan yang terjadi. Yang terakhir, ambil kurang lebih 30 tetes larutan atau produk yang digunakan sehari-hari seperti fiksal, deterjen, sabun cuci piring ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 tetes ekstrak atau indikator bahan alam yang dibuat dan amati perubahan yang terjadi. Rencananya, jadwal rencananya Mbak. Jadwal rencananya di sini kami akan menyiapkan alat yang digunakan untuk membuat indikator alam dan menyiapkan bahannya yang akan diuji dalam waktunya 8 menit. Yang kedua yaitu melakukan eksperimen atau percobaan membuat indikator alami dari bahan alam menjadi ekstrak bahan alam dalam waktu 15 menit. Dan yang ketiga, menguji hasil indikator alami dengan larutan standar laboratorium dan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama 15 menit. Dan yang keempat, pengemasan indikator alami dan persiapan presentasi hasil selama 10 menit. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama, Riris dan Ilmi akan membawa bahannya yaitu bunga mawar dan kalungu. Yang kedua, Iqbal yang akan membuat PPT. Yang ketiga, Nadia yang akan mengambil alatnya. Dan saya akan mempresentasikan hasilnya. Sekian dari kelas 3. Ya, tepuk tangan ya. Ngomong Pak. Ya, cepat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan desain rancangan proyek. Yang pertama yaitu judulnya yaitu membuat indikator asam dan basa dari bahan alami. Tujuan proyek kami yaitu mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan melalui percobaan praktikum menggunakan indikator alam dan membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alam. Alat dan bahannya. Untuk alatnya kami menggunakan lumpang dan alu 1, tabung reaksi 10, tabung 1, gelas kimia 2, pipet 4, spatula 2, saringan 1, botol kemasan 2 dan corong 1. Untuk bahannya kita menggunakan nasi, bunga pacar air, bunga trompet, buah bit, dan kulit buah naga. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu menghaluskan bahan alam menggunakan lumpang dan alu, kemudian ditambahkan sedikit aqueous atau dengan menyiram bahan alam menggunakan air panas. Yang kedua, dengan ekstrak bahan alam tersebut disaring menggunakan saringan atau kertas saring. Yang ketiga, ambil kira-kira 40 tetes larutan basa dari laboratorium ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 10 sampai dengan 15 tetes ekstrak atau indikator bahan alam yang dibuat. Lalu yang keempat yaitu ambil kira-kira 40 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 10 sampai 15 tetes ekstrak atau indikator bahan yang dibuat dan amati warna yang terjadi. Untuk langkah kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan alat yang digunakan untuk membuat indikator alami dan menyiapkan bahan untuk menguji indikator alam. Itu kami menggunakan waktu 6 menit. Lalu yang kedua yaitu melakukan percobaan membuat indikator alam dari bahan alam menjadi ekstrak. Itu kita menggunakan waktu 15 menit dan menguji hasil indikator alami dengan larutan asam dan basa dan produk yang digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita menggunakan waktu 15 menit dan pengemasan indikator alami dan persiapan presentasi hasil. Itu kita menggunakan 10 menit. Terima kasih. Ya, dudukkan. Yuk kelompok 6 nanti terakhir siap-siap. Desain rancangan proyek kelompok 5. Judul mengidentifikasi asam dan basa menggunakan indikator alami. Tujuan proyek yaitu 1. Untuk mengetahui sifat suatu larutan dengan indikator alami. 2. Membuat indikator alam. 3. Memenuhi tugas siswa dalam mata pelajaran kimia. Alat dan bahan yaitu 1. Lumpang dan alu 1. Tabung reaksi 10. Rak tabung 1. Gelas kimia 2. Pipet 4. Spatula 2. Saringan 1. Botol bekas 2. Corong 1. Bunga pukul 4. Bunga sepatu. Wortel, melati, dan lavender. Cara kerja yaitu 1. Mengekstrak indikator alam dengan lumpang dan alu. Setelah itu dicampur dengan aquades dan lihat warna awal. Lalu saring ekstrak tersebut. Siapkan larutan asam dan basa di dalam tabung reaksi. 2. Campurkan dengan indikator alam. Setelah itu perhatikan warnanya. Jika terang bersifat asam, sedangkan keruh atau gelap bersifat basa. 3. Kemas indikator alam ke dalam botol. Langkah kegiatan 1. Mempersiapkan alat dan bahan 6 menit. 2. Membuat indikator alam 15 menit. 3. Menguji hasil 15 menit. 4. Pengemasan 15 menit. Untuk pembagian tugas, yang membawa bahan adalah Tarita, menyiapkan alat, saya sendiri, Mega, membuat media presentasi, Tegar, mempresentasikan Lukita, mengemas produk dan label, Aurel, praktek membuat indikator, semua anggota. Terima kasih. Yuk, beri tepuk tangan. Yuk. Saya akan membacakan desain rancangan proyek. Yang pertama judul mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami. Yang kedua tujuan proyek mengetahui produk-produk yang mengandung asam basa dan mengetahui tanaman yang bisa dijadikan indikator. Kemudian alat dan bahan. Alat-alat yang kami gunakan adalah yang pertama lumpung dan alu 1, gelas ukur atau gelas kimia 2, tabung reaksi 10, rak 1, pipet 4, spatula 2, corong 1, saringan 1, tisu 1, botol kemas 2, ranjang dan tremos. Kemudian bahan yang kami gunakan adalah aquades, larutan asam dan basa, bunga telang, bunga kamboja, bunga mawar, bunga bougainville dan kol ungu. Kemudian cara kerja, yang pertama menghaluskan bahan alam dengan lumpang dan alu ditambah aquades atau menyiram bahan alam dengan air panas. Yang kedua, ekstrak bahan alam tersebut disaring menggunakan saringan. Lihat warna awal kemudian catat. Yang ketiga, ambil kira-kira 40 tetes larutan asam basa dari laboratorium ke dalam reaksi, tambahkan 10-15 tetes ekstrak bahan alam yang dibuat. Amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian yang keempat, ambil 40 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, piksel, deterjen, sabun cuci piring dalam tabung reaksi, tambahkan 10-15 tetes ekstrak indikator bahan alam yang dibuat. Amati perubahan yang terjadi. Untuk pembagian tugas, untuk saya sendiri mengemas indikator alami, kemudian Vika bahan indikator alami, Nispa menyiapkan alat dan bahan, Irgi membuat media presentasi, dan Rina melakukan presentasi. Untuk langkah kegiatan, 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk menguji indikator alami membutuhkan waktu 7 menit. 2. Melakukan eksperimen indikator alami dengan bahan alam yang menjadi ekstrak membutuhkan waktu 15 menit. Yang 3. Hasil indikator alami diuji dengan larutan standar laboratorium dan juga produk yang digunakan sehari-hari membutuhkan waktu 8 menit. Yang terakhir, mengemas indikator alami dan persiapan presentasi membutuhkan waktu 15 menit. Terima kasih. Ya, kritik tangan teman-teman. Untuk bahan yang digunakan tadi berarti setiap kelompok membawa 5 bunga atau 5 bahan. Ya, Bu Guru menyarankan kalau 5 barangkali waktunya tidak cukup ya. Jadi nanti satu kelompok itu membawa 2 bahan saja. Jadi 2 bunga boleh, atau yang 1 bunga, yang 1 buah. Tadi Bu Guru sudah dengar. Untuk kelompok 1 ada 5, tapi di sini kalau misalkan nanti kalian membawa
tadi ke Bu Guru dengar kayak ada kulit manggis gitu ya. Kulit manggis itu kan biasanya kalau kulit manggis berarti harus musim manggis terlebih dahulu. Ya, kita kan belum tahu ini ada manggis atau enggak, daripada nanti kamu susah mencarinya. Jadi nanti untuk kelompok 1 bawahnya itu bunga telang sama kunyit. Ya, bunga telang itu kan nanti ada kalian boleh bisa minta tetangganya, syukur-syukur kalau di rumah sudah ada berarti boleh di bawah. Ya. Terus kelompok 2 tadi nanti kalau membawanya kelompok 2 mana ya? Tadi ada mangsi sama bugenvil. Ya, nanti bawanya mangsi sama bugenvil. Kelompok 3 mau bawa kol ungu. Iya, kol ungu. Kol ungu sama bunga mawar. Niatnya mau itu. Ya, kol ungunya nanti berarti kalian harus beli. Yang di sini yang ada berarti nanti di mall. Nanti kalian beli di mall, ya. Harganya nanti belinya ukurannya yang sedikit, biasanya sudah dipaket-paket kayak gitu. Nanti barangkali boleh beli yang 1 butir, boleh berarti nanti belinya 1 butir saja. Untuk kelompok 4 buah apa tadi? Ini rencananya 5 ya. Berarti nanti Bu Guru buah bit sama bunga trompet ya? Bisa? Nanti buah bitnya beli di mall, ada. Untuk kelompok 5. Kelompok 5 tadi bunganya bunga sepatu sama bunga pukul 4 atau bunga esok sore ya. Itu yang mau dibawa? Ya, boleh. Kelompok 6 bunga telang, mawar, kamboja. Yang mau dibawa? Bunga telang sama bunga kamboja. Bunga mawar sama bunga kamboja. Di rumah ada itu? Ada. Ya, berarti itu yang mau dibawa ya? Ya, berarti sudah. Nanti 1 kelompok untuk minggu depan membuat indikator alamnya, ekstraknya kalian tadi yang sudah disepakati membawa 2 saja. Ya, kalau membawa 2 berarti rencana penjadwalannya juga harus dipersingkat. Kemarin tadi ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, itu kan kayaknya waktunya kebanyakan ya. Kita kan minggu depan 2 jam pelajaran. Nah, untuk menyediakan atau mempersiapkan alat, kan kalian sudah tahu alat yang akan diambil apa saja ya. Kan sudah tahu. Berarti nanti Bu Guru kasih waktu 5 menit aja, bisa kan? Bisa 5 menit. Untuk membuat ekstrak dari bahan alam, karena nanti waktunya karena nanti tadi sudah dikurangi bahannya, cuma membuat ekstrak, berarti Bu Guru minta nanti waktunya gimana kalau 10 menit saja? Iya, Bu. Bisa kan? Bisa. Terus setelah sudah menguji indikatornya itu dengan larutan asam dan basa itu sebetulnya cepat. Jadi kalau ada yang 15 menit kelamaan, kan ekstranya cuma 2. Dan larutannya nanti kan kelompoknya kan banyak, jadi nanti bisa 1 ambil larutan dalam kehidupan sehari-hari, 1 yang menetes. Ya, itu berarti Bu Guru kasih waktu 10 menit lagi. Oke ya? Tadi yang mengidentifikasi. Nah, yang terakhir untuk pengemasan dicampur saja nanti sama media, menyiapkan media buat presentasi. Berarti kamu medianya kan dari mulai tadi alatnya, apanya kan sudah ada semua. Tinggal mengisi data pengamatan setelah kalian praktikum. Gitu kan? Bu Guru kasih waktu 10 menit saja cukup apa enggak? Cukup. Berarti nanti mengemas, kalau mengemas indikatornya itu kan cuma disaring terus dimasukkan ke dalam botol kemas. Itu kan cepet ya. Itu sama menyiapkan media untuk presentasinya, Bu Guru kasih Bu Guru kasih waktu 10 menit. Dah? Jelas? Jelas. Berhubung waktunya mau habis, nah sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dan seberapa pemahaman atau kalian memahami materi indikator yang Bu Guru sampaikan hari ini. Yuk, Bu Guru minta perwakilan dari kelas 11 IPA 1. Bu. Ya, Mas Andika.
pembelajaran hari ini saya sangat merasa semangat sama juga senang karena kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa berdiskusi sama teman-teman, jadi lebih paham sama materi asam dan bahasanya dan lebih bisa menguasai. Oke, terima kasih untuk Mas Andika. Terus dari perwakilan sini ada yang mau menyimpulkan? Bu, Oke, ya, Mbak Rina. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata produk-produk yang saya gunakan dalam sehari-hari itu ada yang bersifat asam dan juga basa, dan ternyata seperti larutan Vixal sendiri itu mengandung asam klorida atau HCl yang termasuk dalam larutan jenis asam. Kemudian untuk membersih pencuci piring dan juga sabun ternyata itu mengandung natrium hidroksida yang ternyata bersifat basa. Itu yang dapat saya simpulkan, dan juga cara mengidentifikasinya pun bisa menggunakan beberapa indikator seperti kertas lakmus, universal, dan juga kita bisa membuat indikatornya sendiri atau dengan bahan alam yang akan kita nanti buat. Ya, terima kasih buat Mbak Rina untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebentar, sebelum ditutup, tadi jangan lupa nanti LKPD-nya dikerjakan lagi, barangkali ada yang kurang. Dan untuk pembelajaran minggu depan, berarti kalian harus masuk ke fase keempat, kelima, keenam. Yang pertama berarti membuat indikatornya atau membuat indikator alamnya. Yang kedua menguji hasilnya, hasil dari indikator yang sudah kalian buat. Yang kelima tadi, yang keenamnya berarti mempresentasikan hasilnya. Oke ya? Sudah ya, sudah jelas ya? Nah, untuk pelajaran minggu depan. Nah, untuk mengakhiri, monggo ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Selesai. Salam.